Pagi itu, di halaman sebuah villa megah yang berdiri angkuh di Bukit Ardana Residence, udara seharusnya hangat dan tenang. Namun, justru pagi itu berubah menjadi badai kecil yang mengguncang segalanya. Mobil sport hitam milik Arcelia Mahadewi, janda kaya raya yang terkenal dengan sifat dingin dan tajamnya, mendadak batuk-batuk, lalu mati total. Asap putih mengepul dari kap mesin, seolah ikut mencerminkan kekacauan dalam hati pemiliknya. Dengan gaun kerja mahal yang memeluk tubuh anggun dan sepatu hak tinggi yang memantulkan cahaya pagi, Arcelia menendang ban mobil dengan amarah yang membara. Suaranya menggema di halaman marmer putih, membuat para staf gemetar ketakutan. Hari itu adalah hari rapat akuisisi terbesar dalam karirnya. Hari yang tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Namun, takdir seolah ingin mengujinya sejak matahari belum benar-benar terbit. Para pegawai berlarian, mencoba mendekat, namun langsung mundur ketika Arcelia melontarkan bentakan tajam seperti pisau mengoyak udara. Tidak ada yang berani berkata apa-apa sampai dari arah taman belakang muncul seorang pria dengan pakaian lusuh dan langkah sederhana. Derian, tukang kebun villa itu. Rambutnya sedikit kusut, tangan masih berlumur tanah, namun tatapannya tenang. Terlalu tenang untuk suasana sepenuh tekanan seperti itu. Dengan suara rendah yang sopan, hampir seperti bisikan yang takut mengganggu kemarahan pagi itu, ia berkata, "Ibu, kalau diizinkan, saya bisa coba lihat mesinnya." Arcelia menoleh pelan, sangat pelan. Tatapannya tajam seperti pecahan kaca yang baru retak. Ia menatap Derian dari kepala hingga kaki, seolah melihat sesuatu yang tidak layak berada di hadapannya. Dan tanpa menahan diri, ia tertawa. Tawa dingin, tawa yang bisa membuat udara berhenti bergerak. "Tukang kebun kampungan mau sentuh mobil ratusan juta milik saya? Mobil yang harga catnya saja lebih mahal dari seluruh hidupmu." Staf lain ikut tertawa kecil, menusuk harga diri Derian lebih dalam, tetapi pria itu tidak bereaksi. Ia tetap berdiri di sana, tenang. Seakan penghinaan bukan hal baru baginya. Arcelia melangkah mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Derian. "Kau pikir tangan kotormu pantas menyentuh mobil saya?" Derian menunduk sedikit, bukan karena takut, namun karena sopan. Dan entah mengapa, justru ketenangannya membuat amarah Arcelia semakin membara. Lalu dengan seringai angkuh, ia melipat tangan dan melontarkan tantangan yang membuat seluruh halaman terdiam. "Begini saja, hidupkan mobil ini dalam 10 menit, dan aku kasih kamu 1 miliar rupiah." Para staf menahan napas, bahkan angin pun seolah berhenti. Dan Arcelia menambahkan dengan nada seperti palu yang memukul hati seseorang, "Kalau kau gagal, angkat kaki dari vilaku. Hari ini juga." Derian perlahan mengangkat wajah. Tidak ada ketakutan dalam sorot matanya. Tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan yang anehnya membuat semua orang terdiam. Ia menarik napas pelan. "Baik, Bu, saya coba." Dan di detik itu, tanpa ada yang menyadari, hidup Arcelia dan Derian mulai bergerak ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Keheningan mendadak menyelimuti halaman villa megah itu saat Derian melangkah pelan mendekati mobil sport hitam yang masih mengeluarkan asap tipis. Para staf berhenti bekerja, membentuk lingkaran tak resmi seperti penonton yang tak percaya apa yang sedang mereka saksikan. Bisik-bisik mulai terdengar, lirih namun jelas menusuk. "Dia pasti gagal. Mana mungkin tukang kebun ngerti mesin mobil mahal begitu. Aduh, dia bakal diusir, lihat saja." Namun Derian tidak menggubris satupun bisikan itu. Gerakannya tenang, nafasnya stabil. Seolah dunia yang menertawakannya tidak mampu menyentuh dinding damai dalam dirinya. Ia meletakkan telapak tangan di atas kap mesin yang masih hangat, membiarkan dirinya merasakan getaran kecil di bawah permukaannya. Lalu, dengan gerakan tegas namun lembut, ia membuka kap mobil. Kilauan logam rumit langsung menyambut matanya. Arcelia berdiri beberapa meter jauhnya, tangan terlipat, dagu terangkat, mewakili seluruh kesombongan yang selama ini menjadi mahkotanya. Ia berharap melihat kepanikan di wajah pria itu. Ia ingin melihatnya gemetar, gugup, salah langkah.
Tapi Derian, tidak. Ia membungkuk memeriksa kabel-kabel, menyentuh sekring kecil, menekan titik-titik tertentu dengan ketelitian seorang profesional yang tidak pernah ia akui memiliki. Setiap gerakannya rapi, presisi. Tidak tergesa-gesa, tidak ragu sedikit pun. Beberapa staf saling menatap dengan mata membesar. Kenapa dia kayak teknisi beneran? Dia kok kelihatan yakin banget sih? Waktu berjalan. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tidak ada satupun momen Derian terlihat panik. Tidak ada keringat ketakutan. Hanya fokus. Dan ketenangan yang perlahan membuat Arcelia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Sesuatu yang tidak ia sukai. Rasa gugup. Ia mengernyit, mencoba menepis getaran itu. Tidak mungkin tukang kebun kampungan seperti dia tahu cara memperbaiki mobil Lunaris Aventosnya. Tidak mungkin. Namun, saat ia memperhatikan lebih lama, ia mulai melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Cara Derian menyipitkan mata saat mendengarkan suara mesin. Cara ia memiringkan kepala seolah berbicara dengan kendaraan itu. Cara ia menutup mata sebentar, merasakan ritme halus di dalamnya. Ada ketenangan di sana, ketenangan yang menegaskan bahwa pria itu bukan pria sembarangan. Sebentar lagi, batas waktu 10 menit akan menguji semuanya. Derian menutup kap mesin dengan satu sentuhan pelan. Langkahnya menuju pintu pengemudi terdengar sangat ringan, namun justru membuat jantung semua orang semakin berat. Arcelia menahan napas. Ia benci kenyataan bahwa wajahnya kini terasa panas, bukan karena marah, tapi karena cemas. Cemas bahwa pria itu mungkin benar-benar bisa melakukannya. Derian duduk, memutar kunci perlahan, dan dalam sepersekian detik, brom! Suara mesin menyala sempurna. Halus, stabil, kuat. Lebih mulus daripada saat mobil itu keluar dari showroom bertahun lalu. Para staf langsung terbelalak. Ada yang menutup mulut dengan kedua tangan. Ada yang mundur 2 langkah karena terkejut. Ada yang tanpa sadar mulai tepuk tangan kecil sebelum dihentikan teman di sebelahnya. Namun, orang yang paling terpukul oleh suara mesin itu adalah Arcelia. Senyumnya hilang, kedipnya terhenti. Dunia di bawah hak tinggi mahalnya seolah runtuh. Suara mesin itu menampar benteng kesombongannya hingga retak dari dalam. Derian keluar dari mobil, menutup pintu pelan, lalu berjalan ke arah Arcelia. Setiap langkahnya membuat Arcelia merasakan sesak yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sesak marah, tetapi sesak yang lebih dalam, lebih berbahaya. Ia berhenti di depan wanita itu dan menunduk hormat. Mobil ibu sudah bisa dipakai. Suara itu, pelan, lembut, rendah hati, menusuk jauh ke dalam rongga hati Arcelia. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Diam-diam, ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Pria miskin itu baru saja bukan hanya menghidupkan mobilnya, tetapi juga sesuatu di dalam dirinya. Derian berdiri dengan tenang di hadapan Arcelia. Tidak ada senyum sombong, tidak ada tatapan kemenangan, tidak ada sikap menuntut apapun. Justru ketenangan itulah yang membuat dada Arcelia terasa semakin sesak. Para staf masih terpaku, sebagian bahkan mengusap mata, memastikan apa yang terjadi barusan bukan halusinasi. Mobil Lunaris Aventos itu menyala, hanya dalam hitungan menit, oleh seorang tukang kebun yang selama ini mereka remehkan. Namun Derian tidak menghiraukan semua perhatian itu. Ia hanya menunduk sopan kepada Arcelia, wanita yang selama ini memandangnya seperti debu tak berharga. Mobil ibu sudah bisa dipakai, ulangnya pelan. Arcelia ingin menjawab. Ingin berkata apa saja, namun mulutnya seolah terkunci. Ada sesuatu yang merayap dari dadanya ke tenggorokan. Sebuah perasaan asing, hangat tetapi menyakitkan. Sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan hatinya perlahan. Derian kemudian mundur beberapa langkah, tidak menunggu pujian, tidak menagih janji 1 miliar itu. Ia hanya berbalik menuju kebun tempat ia selalu bekerja. Tempat yang sebelumnya tidak pernah mendapat perhatian Arcelia.
Namun kali ini, saat punggung Derian semakin menjauh, Arcelia justru merasa detak jantungnya semakin tidak beraturan. Langkah Derian tenang, tetapi meninggalkan getaran di dada Arcelia. Setiap gerakannya seperti menorehkan garis halus di hati wanita itu. Garis yang sebelumnya tertutup dinding sombong bertahun-tahun lamanya. Arcelia merasakan kedua tangannya bergetar. Ia tidak memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Wanita yang biasanya berdiri tegar, layaknya patung marmer kini, merasakan kakinya seolah kehilangan keseimbangan. Beberapa staf saling berbisik. "Bu Arcelia kok diam saja? Tadi katanya mau usir Derian. Kok sekarang malah bengong? Jangan-jangan..." Arcelia mendengar bisikan itu, tetapi suaranya datang dari jauh, seperti bergema dari balik air. Ia tidak mampu fokus pada siapapun, kecuali pada sosok Derian yang semakin jauh, berjalan melewati pagar tanaman melati. Dadanya bergetar keras. Ia tidak suka perasaan ini. Tidak pernah. Ia adalah Arcelia Mahadewi, wanita yang tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh hatinya. Tidak laki-laki, tidak staf, tidak siapapun. Namun pagi itu, hanya dari satu senyum tipis Derian dan ketulusan di matanya, dunia Arcelia berubah. Ia memegang dadanya erat, mencoba menenangkan denyut yang kacau. "Apa sebenarnya yang terjadi padaku?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Arcelia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kalah. Bukan karena uang, bukan karena status, tetapi karena seseorang yang seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun atas dirinya. Derian menghilang di balik pagar melati. Namun, jejaknya tertinggal di hati Arcelia. Halus lembut, tetapi menancap dalam. Perasaan itu, perasaan yang seharusnya tidak mungkin muncul, mulai tumbuh. Sejak kejadian mobil mogok itu, malam-malam Arcelia tidak pernah sama lagi. Ia berbaring di ranjang empuknya, dikelilingi wangi lavender mahal, tetapi tak satu pun memberi ketenangan. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Derian muncul, tenang, rendah hati, dan penuh kesabaran. Dan Arcelia membencinya. Ia membenci kenyataan bahwa dirinya, wanita yang selalu dihormati, ditakuti, disanjung, sekarang memikirkan seorang tukang kebun lusuh. Ia membenci bagaimana mata Derian yang teduh itu masih terbayang hingga larut malam. Ia membenci getaran halus di dadanya setiap kali mengingat suara pria itu berkata, "Mobil ibu sudah bisa dipakai." Namun semakin ia mencoba menepis perasaan itu, semakin kuat kenyataan yang menamparnya. Di villa, para staf mulai bergosip, "Derian hebat banget ya, masa mobil mahal bisa nyala cuma dalam 5 menit? Bu Arcelia janji 1 miliar kan? Kasih nggak tuh? Kalau aku jadi Derian, udah ku tagih dari kemarin." Arcelia mendengar semua itu. Wajahnya memanas, bukan karena malu, tapi karena takut. Takut jika Derian benar-benar menagih uang itu. Takut jika pria itu tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang melihatnya sebagai sumber kekayaan. Takut kalau Derian hanya menginginkan imbalan, bukan. Ia menggigit bibirnya, menahan pikiran itu. Tidak, ia tidak boleh memikirkan hal seperti itu. Namun, justru ketakutan terbesar bukanlah jika Derian menagih janji itu, melainkan jika Derian tidak menagih sama sekali. Jika pria itu tetap pada ketulusan dan kerendahan hatinya, maka Arcelia tidak akan tahu harus menyembunyikan perasaannya di mana lagi. 2 hari, ia menahan gelisah yang semakin menusuk hati. Akhirnya, ia memanggil Derian ke ruang kerjanya. Ketika Derian masuk, langkahnya pelan dan sopan seperti biasa. Pakaian kerjanya kusam, rambutnya berantakan sedikit, namun sorot matanya teduh, membuat Arcelia merasa dadanya berputar. Ia menyuruh Derian duduk, namun suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih lembut dari yang ia maksudkan. "Duduk!" Derian tampak terkejut kecil, lalu duduk dengan sopan. Arcelia merapikan posisi duduknya, berusaha membangun kembali wibawa yang runtuh dalam 2 hari terakhir. Namun, ketika ia menatap mata Derian, hatinya kembali melemah. "Derian!" Suara itu hampir bergetar. Ia memutar penanya, mencoba menahan kegugupan yang bahkan dirinya sendiri tidak percaya. "Bagaimana?
Bagaimana kamu bisa memperbaiki mobil itu? Diam beberapa detik. Derian tersenyum kecil. Senyum hangat yang membuat jantung Arcelia berdetak lebih cepat. Ah, itu karena ayah saya dulu montir, Bu. Saya sering bantu-bantu di bengkel kecil dekat rumah. Jadi ya, sedikit-sedikit bisa. Jawaban itu sederhana, sangat sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat napas Arcelia tercekat. Tidak ada pamer, tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak ada sikap menuntut pujian, hanya ketulusan. Arcelia merasakan dadanya ditarik ke dalam. Perasaan hangat, berbahaya, menyelinap masuk semakin dalam. Lalu Derian menambahkan pelan. Dan soal janji ibu. Jantung Arcelia berhenti berdetak sesaat. Ia hampir menegakkan tubuh terlalu cepat. Derian melanjutkan dengan senyum kecil yang jujur. Saya tidak mengharapkan apa-apa, Bu. Saya hanya senang ibu bisa berangkat rapat tepat waktu. Dan di detik itu, detik ketika Derian tidak meminta uang, tidak menuntut apapun, tidak memanfaatkan situasi, Arcelia merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya. Runtuh sepenuhnya. Perasaan itu bukan lagi sekadar kekaguman, bukan rasa ingin tahu, bukan rasa terkesan, tetapi sesuatu yang jauh, jauh lebih dalam. Sejak hari ketika Derian memperbaiki mobilnya, sesuatu yang halus namun kuat mulai bergerak di dalam diri Arcelia. Sebuah perubahan yang tidak pernah ia izinkan, sebuah getaran lembut yang mengusik benteng hati yang selama ini ia bangun setinggi langit. Setiap pagi, tanpa pernah ia rencanakan, kakinya selalu membawanya ke balkon lantai 2 villa. Dengan secangkir kopi yang selalu ia biarkan mendingin, tatapannya hanya tertuju pada satu tempat, kebun. Tempat Derian bekerja sejak matahari baru menyingsing. Awalnya, ia berpikir itu hanya kebiasaan sementara. Namun semakin hari, ia semakin sadar. Ia tidak sedang melihat kebun. Ia sedang mencari seseorang. Dan ketika ia menemukannya, sosok pria sederhana dengan baju lusuh, rambut kusut, dan tangan penuh tanah, ia merasakan sesuatu di dadanya bergetar. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kematian suaminya bertahun-tahun lalu. Derian mengangkat pot bunga dengan hati-hati. Derian menyiram tanaman seolah menyentuh sesuatu yang berharga. Derian tersenyum kecil pada daun yang baru tumbuh. Senyum itu, senyum yang sederhana, tulus, dan hangat. Senyum yang, entah dari mana, mampu menusuk ke jantung Arcelia. Setiap kali melihatnya, napas Arcelia terasa lebih berat. Setiap kali senyum itu muncul, hatinya mengetuk-ngetuk dadanya sendiri, meminta diakui. Dan setiap kali ia memalingkan wajah, bayangan Derian tetap tidak mau pergi. Para staf mulai memperhatikan perubahan kecil itu. Bu Arcelia sering banget ke balkon sekarang ya? Iya, biasanya beliau cuma muncul kalau lagi marah. Jangan bilang beliau lagi memperhatikan seseorang. Suara itu terdengar sampai ke lorong-lorong villa. Dan setiap kali Arcelia lewat, para pegawai perempuan saling pandang lalu menahan senyum. Arcelia tahu, ia merasakannya. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Ia benci jadi bahan gosip. Ia benci dianggap lemah. Ia benci tatapan, aku tahu rahasiamu dari para staf wanita. Tapi yang paling ia benci adalah kenyataan bahwa semua gosip itu tidak salah. Karena benar, ia memperhatikan Derian. Karena benar, dia membuat jantungnya berdetak cepat. Karena benar, senyum pria itu perlahan mencairkan kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Suatu sore, saat Arcelia berdiri di balkon seperti biasa, angin membawa suara yang jarang ia dengar, tawa lembut Derian. Tawa yang tidak keras, tidak berlebihan, hanya tawa kecil yang pecah seperti sinar matahari melewati celah awan. Tawa yang membuat Arcelia membeku. Ia memejamkan mata, mencoba menarik napas. Tetapi dadanya justru terasa semakin sesak. Kenapa? Kenapa pria itu membuatku seperti ini? Gumamnya lirih. Selama ini hidup Arcelia selalu berjalan seperti mesin, rapi, teratur, tanpa ruang untuk perasaan lembut. Ia mengatur segalanya. Ia memerintah semua orang. Ia tidak pernah memberi tempat bagi kelemahan emosional. Namun kini, hanya dari satu tawa lembut, seluruh bangunan keangkuhan itu goyah. Ia membalikkan badan, mencoba menjauh dari balkon. Namun,
Bahkan ketika langkahnya menjauh, bayangan Derian tetap mengikuti di dalam pikirannya, mengisi ruang-ruang yang selama ini kosong. Malam itu, Arcelia berdiri lama di depan cermin. Wajahnya yang selama ini tegas dan tanpa celah, kini tampak berbeda. Ada sesuatu lembut di sana, sesuatu yang membuatnya tampak seperti wanita biasa, bukan ratu yang memerintah seluruh villa. Ia berbisik pada pantulan dirinya sendiri, suara paling jujur yang pernah keluar dari bibirnya. Tidak mungkin, tapi kenapa jantungku memilih dia? Namun hati tidak bisa dibohongi. Sekecil apapun ia menolak. Perasaan itu terus tumbuh, tanpa bisa ia hentikan. Sore itu langit Bukit Ardana tampak gelap lebih cepat dari biasanya. Angin membawa aroma hujan, dedaunan bergesekan lembut, dan para staf villa mulai membereskan pekerjaan mereka. Namun, ada satu hal aneh. Derian tidak terlihat sejak siang. Awalnya, Arcelia tidak peduli. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba mengalihkan perhatian pada berkas kerja, namun pikirannya tidak tenang. Setiap menit terasa panjang, setiap suara terasa mengganggu, dan setiap bayangan membuatnya menoleh ke arah kebun, hanya untuk mendapati Derian tidak ada di sana. Kemudian seorang pembantu masuk tergesa-gesa, wajahnya panik. "Bu, ibunya Mas Derian pingsan. Beliau dibawa ke klinik melati." Dalam sekejap, dunia Arcelia seperti berhenti. Ia berdiri terlalu cepat. Kursi mahalnya hampir terjatuh ke lantai. "Kak, kenapa kamu baru bilang?" Nada suaranya tidak lagi tajam seperti biasanya. Kali ini ada getaran takut. Pembantu itu terbata-bata. "Saya pikir Bu Arcelia tidak akan..." Namun Arcelia tidak menunggu penjelasan itu selesai. Tanpa memikirkan wibawa, tanpa memikirkan gengsi, ia langsung mengambil kunci mobil dan berjalan cepat melewati lorong villa. Sopirnya berusaha mengejar. "Bu, biar saya yang menyetir." "Tidak," bentak Arcelia. "Saya yang menyetir." Tangannya gemetar saat memegang setir. Ia tidak tahu mengapa ia begitu gelisah. Namun, satu hal jelas. Bayangan Derian yang sendirian menghadapi keadaan itu membuat dadanya seperti diremas. Mobil melaju cepat menuruni bukit. Lampu kota mulai menyala, namun jantung Arcelia berdetak lebih keras dari suara mesin. Setiap tikungan terasa seperti jarak panjang antara dirinya dan Derian. "Kenapa aku melakukan ini?" Pertanyaan itu muncul di kepalanya, tapi hatinya menjawab sebelum pikirannya sempat menyangkal. "Karena dia penting bagimu, lebih penting dari yang kau akui." Klinik melati bukan tempat megah seperti rumah sakit premium di mana Arcelia biasa mendapat perawatan. Bangunannya sederhana, lampu agak redup, dindingnya sedikit memudar. Aroma obat menyambutnya saat pintu terbuka otomatis. Namun, tidak ada satupun kemewahan yang ia cari. Ia hanya mencari Derian, dan ia menemukannya duduk di bangku panjang di depan ruang perawatan. Posisi tubuh pria itu membungkuk, kepalanya tertunduk, bahunya bergetar pelan, tangannya menggenggam syal lusuh milik ibunya, erat, seolah memegang seluruh dunia yang tersisa. Dan ketika Arcelia berjalan pelan mendekat, ia melihat hal yang membuat napasnya tercekat. Derian menangis, namun bukan menangis keras, bukan menjerit seperti orang putus asa, melainkan tangisan diam. Tangisan seseorang yang memikul seluruh luka dunia, namun tetap berusaha terlihat kuat. Tangisan yang jauh lebih menusuk daripada teriakan. Arcelia berhenti beberapa langkah darinya. Ia tidak tahu apakah ia harus mendekat atau menunggu. Tapi hatinya, yang selama ini beku, bergerak sendiri. Ia melangkah pelan. Saat jaraknya tinggal 1 meter, Derian tersentak, cepat-cepat menghapus air mata. "Bibu Arcelia!" Suaranya pecah, dan suara itu saja sudah cukup membuat hati Arcelia retak. "Aku dengar, ibumu pingsan." Nada Arcelia lembut, terlalu lembut untuk ukuran seorang wanita sekeras dirinya. "Bagaimana keadaannya?" Derian menunduk, suara lirih bergetar. "Dokter bilang, tekanan darahnya turun karena kelelahan dan kurang makan." Arcelia terdiam. Sebuah rasa bersalah muncul dari tempat yang tidak pernah ia sentuh selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, ia duduk di samping Derian. Tidak peduli tatapan heran para perawat dan pasien yang melihat seorang janda kaya duduk di bangku plastik sederhana.
Dalam hening, yang entah kenapa terasa nyaman, Arcelia berkata pelan, "Derian, kamu tidak sendiri." Kata-kata itu keluar begitu saja, tidak direncanakan. Namun justru itu yang membuatnya terasa paling tulus. Derian memejamkan mata sejenak, seolah menahan seluruh ketakutan dan rasa syukurnya sekaligus. Dan di detik itu, Arcelia menyadari sesuatu. Ia tidak hanya peduli, ia tidak hanya kagum, ia tidak hanya tersentuh, ia takut kehilangan pria itu. Malam itu, di klinik sederhana yang jauh dari dunia glamornya, Arcelia Mahadewi akhirnya mengakui pada dirinya sendiri. Derian telah masuk ke dalam hatinya, dan masuknya terlalu dalam untuk bisa ia usir kembali. Derian mengusap sisa air mata di pipinya saat menyadari Arcelia benar-benar duduk di sampingnya. Wanita itu terlihat begitu berbeda di tempat sederhana seperti ini. Gaun mahal, parfum lembut, aura wibawa, semuanya seolah tidak cocok dengan kursi plastik yang ia duduki. Namun justru karena itu, pemandangan itu terasa begitu menyentuh. "Bu Arcelia, kenapa ibu datang?" Suaranya pelan, penuh kebingungan, dan sedikit rasa sungkan. Campuran emosi yang membuat hati Arcelia bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Arcelia membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar beberapa detik. Bukan karena angkuh, bukan karena ragu, tetapi karena ia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan kehadirannya. Ia sendiri tidak percaya bahwa dirinya, seorang wanita yang tidak pernah mengejar siapapun, sekarang justru datang tergesa-gesa demi seorang tukang kebun. Akhirnya, ia menarik napas panjang. Dengan suara yang sangat lembut, lebih lembut dari yang pernah ia sadari, mampu ia keluarkan, Arcelia berkata, "Derian, biarkan aku membantu. Bukan karena belas kasihan, tapi karena aku ingin." Derian menatapnya lama. Ada pertempuran kecil di balik mata pria itu, antara rasa syukur, malu, dan ketidakpercayaan. Ia menggeleng pelan. "Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak mau merepotkan. Ini cuma masalah kecil. Ibu saya pasti kuat." Arcelia hampir marah. Bukan marah karena ditolak, tetapi marah karena pria itu selalu meremehkan kebutuhannya sendiri demi tidak membebani orang lain. Hatinya seperti terputar. "Derian." Suara Arcelia sedikit bergetar. "Ini bukan merepotkan. Aku ingin melakukan sesuatu. Apapun yang bisa membuatmu tidak merasa sendirian." Kata-kata itu terlepas begitu jujur, begitu tulus, hingga dirinya sendiri terkejut. Iya, Arcelia Mahadewi, wanita yang selama bertahun-tahun diberikan citra dingin dan teguh, kini membuka hatinya begitu mudah di hadapan pria sederhana itu. Derian memerah sedikit. "Bu, saya ini hanya tukang kebun. Ibu tidak perlu." "Hentikan!" Arcelia memotong cepat, namun nadanya lembut. "Hanya karena kamu tukang kebun, bukan berarti aku tidak boleh peduli." Kata-kata itu membuat Derian terdiam. Ia menunduk, bukan karena takut, melainkan karena tersentuh. Ia tidak pernah mendengar hal seperti itu seumur hidupnya, apalagi dari seseorang yang setinggi Arcelia. Arcelia menunduk sedikit agar sejajar dengan Derian. Suaranya bergetar halus ketika ia berkata, "Derian, aku tahu hidupmu tidak mudah. Aku tahu kamu selalu menanggung semuanya sendiri. Tapi kali ini, biarkan aku ada di sisimu." Keheningan panjang menyelimuti mereka. Suara monitor detak jantung dari ruang perawatan terdengar samar, mengisi ruang kosong di antara dua hati yang sedang goyah. Arcelia merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Perasaan yang belum pernah ia izinkan untuk tumbuh sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Perasaan ingin menjaga, perasaan ingin melindungi, perasaan ingin menjadi bagian dari dunia kecil Derian. Namun Derian tiba-tiba berbisik, "Saya takut kalau menerima bantuan ibu. Nanti orang-orang salah paham. Kita hidup di dunia yang berbeda." Arcelia menatapnya dalam-dalam, tatapan yang membuat Derian tanpa sadar menahan napas. "Kita memang hidup di dunia yang berbeda," katanya pelan. "Tapi apa salahnya kalau aku datang ke duniamu sebentar? Atau kamu masuk ke duniaku perlahan-lahan?" Perkataan itu membuat jantung Derian hampir berhenti.
Ia ingin menjawab, namun pintu ruang perawatan tiba-tiba terbuka. Seorang perawat muncul memanggil nama Derian. "Mas, ibunya sudah sadar. Kami izinkan satu orang masuk." Derian langsung berdiri, wajahnya penuh kecemasan dan harapan bersamaan. Arcelia ikut berdiri, tanpa berpikir langsung memegang lengan Derian. Sentuhan itu lembut, namun membuat tubuh mereka berdua bergetar. Perawat tersenyum kecil. "Silakan masuk." Derian menoleh ke Arcelia. Tatapan mereka bertemu dalam lambat dan penuh makna. "Terima kasih karena ibu datang." Suaranya lirih, namun cukup untuk membuat hati Arcelia hampir runtuh. Ia tersenyum tipis, senyum paling tulus yang ia keluarkan dalam bertahun-tahun terakhir. Derian masuk ke ruangan perawatan, pintu tertutup pelan, dan Arcelia berdiri di koridor, menggenggam dadanya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri lagi. Ia tidak hanya peduli pada Derian, ia membutuhkannya. Hari-hari setelah kejadian di klinik berjalan berbeda untuk seluruh villa. Semua orang merasakannya. Udara yang biasanya dingin akibat keangkuhan Arcelia kini terasa lebih hangat, lebih manusiawi, seolah ada sesuatu di dalam diri wanita itu yang baru saja bangun dari tidur panjang. Setiap pagi, sebelum berangkat rapat atau meeting penting, Arcelia melakukan hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menyiapkan tas kertas berisi makanan hangat, vitamin, dan beberapa obat sederhana. Ia memeriksa semuanya sendiri, tanpa bantuan staf. Setelah memastikan semuanya lengkap, ia membawa tas itu ke mobil dan pergi ke klinik melati. Dan setiap kali ia datang, Derian selalu berkata hal yang sama. "Bu, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya." Namun Arcelia akan memotong dengan suara lembut, namun tak terbantahkan. "Terima saja, Derian. Ibuku dulu sering sakit. Aku tahu bagaimana rasanya." Derian tak punya pilihan selain menerima. Tapi setiap kali ia menerima tas itu, tangannya bergetar halus. Dan setiap kali ia berkata, "Terima kasih, Bu Arcelia," suaranya terdengar begitu tulus, begitu penuh rasa syukur, seolah Arcelia memberinya sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sekadar makanan. Arcelia merasakan jantungnya menghangat setiap kali mendengar kalimat itu. Ia tidak mengerti bagaimana seorang pria sederhana bisa membuatnya merasa dihargai. Lebih dari semua pengusaha kaya yang pernah memujinya. Di sela kunjungannya, mereka mulai berbicara lebih banyak tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang kebiasaan kecil. Hal-hal yang tidak pernah Arcelia ceritakan kepada siapapun. Ia mengetahui bahwa Derian bangun setiap pukul 4 pagi untuk menyiapkan sarapan ibunya sebelum bekerja. Ia tahu bahwa Derian selalu menyisihkan uang, walau sangat sedikit, untuk membeli bunga kecil setiap minggu karena ibunya menyukainya. Ia tahu bahwa pria itu tidak pernah mengeluh meskipun hidup terus menekannya dari segala arah. Kesabaran itu, kelembutan itu, kerendahan hati itu, semua membuat Arcelia merasa kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin menjadi manusia yang lebih baik. Bukan demi citra, bukan demi kekuasaan, tetapi demi seorang pria yang bahkan tidak pernah meminta apa-apa darinya. Kadang, ketika mereka berbicara di koridor sempit klinik, jarak mereka hanya 1 langkah. 1 langkah yang cukup untuk membuat napas Arcelia tercekat. Di jarak itu, ia bisa melihat dengan jelas. Garis lelah di wajah Derian, sorot tanggung jawab yang berat, dan senyum lembut yang selalu ia tahan agar tidak terlihat terlalu besar. Senyum itu yang membuat dunia Arcelia berhenti. Setiap kali bibir Derian melengkung, meski sedikit saja, villa mewah, rapat-rapat tegang, dan semua tekanan hidup Arcelia mendadak hilang. Yang tersisa hanya suara hatinya sendiri, berbisik dalam diam. Kenapa dia bisa mempengaruhiku sebesar ini? Perasaan itu menakutkan Arcelia, sangat menakutkan. Karena Arcelia Mahadewi tidak pernah berhenti pada satu orang, tidak pernah terpaku, tidak pernah bergantung. Namun pada Derian, ia jatuh, diam-diam, tanpa kendali, tanpa bisa berhenti. Para staf klinik mulai memperhatikan. "Bu, itu janda kaya yang sering di TV kan?" "Iya, dia sering banget datang,
dan selalu sama Mas Derian. Jangan-jangan mereka bisik-bisik itu sampai ke telinga Arcelia. Dulu, ia pasti akan marah besar. Namun anehnya, sekarang ia hanya diam, menelan ludah, karena apa yang mereka bisikkan tidak sepenuhnya salah. Suatu sore, ketika cahaya matahari masuk dari jendela kecil klinik, Arcelia menyerahkan kotak makanan pada Derian. Pria itu menerimanya, memandangnya lama, lebih lama dari biasanya. Bu Arcelia. Kenapa ibu melakukan semua ini untuk saya? Pertanyaan itu menusuk langsung ke jantungnya. Arcelia ingin menjawab, karena aku peduli, karena aku tidak tahan melihatmu sendirian, karena aku jatuh cinta padamu. Tapi kata-kata itu terlalu besar, terlalu telanjang untuk diucapkan begitu saja. Yang keluar adalah kejujuran yang paling sederhana. Aku tidak tahu, ucapnya pelan. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku tidak bisa tinggal diam. Mata Derian melebar sedikit. Ia tidak berkata apa-apa. Namun sesuatu berubah. Sekecil cahaya lilin di ruangan gelap, tapi cukup untuk terlihat. Arcelia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan pipi yang memanas. Dalam hati, ia tahu, ini bukan kekaguman lagi, bukan perhatian. Ini jauh lebih dalam, lebih berbahaya, lebih jujur, dan ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, Bukit Ardana Residence terendam dalam ketenangan yang hampir menyakitkan. Angin malam berembus lembut membawa aroma tanah basah sehabis hujan senja. Lampu-lampu taman di villa menyala redup, memantulkan bayangan pohon melati yang bergoyang pelan. Dan di balkon lantai 2, berdiri seorang wanita yang selama ini dikenal angkuh, tak tersentuh, bagai ratu yang hidup di atas awan Arcelia Mahadewi. Gaun tidurnya berkibar pelan terkena angin malam. 2 tangannya mencengkeram pagar marmer putih, seakan itu satu-satunya pegangan yang tersisa untuk menjaga hatinya tetap kuat. Di bawah sana, terbentang kebun tempat Derian bekerja tiap hari. Tempat yang dulu tidak pernah memiliki arti apapun baginya. Namun kini, kesunyian kebun itu justru membuat dadanya terasa hancur perlahan. Di sanalah Derian menghabiskan hidupnya. Di sanalah ia tersenyum sendirian. Di sanalah ia bekerja keras tanpa mengeluh. Dan entah bagaimana, tempat sederhana itu telah berubah menjadi titik terlemah dalam hati Arcelia. 1 tetes air mata jatuh di punggung tangannya. Lalu tetes berikutnya. Hingga akhirnya ia menutup mulut dengan telapak tangan agar tangisnya tidak terdengar staf yang mungkin lewat. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Atau mungkin ia tahu. Dan justru itulah yang membuatnya semakin takut. Selama ini, tameng terkuatnya adalah kesombongan. Orang-orang menghormatinya bukan karena hati baiknya, tetapi karena uangnya, kekuasaannya, dan tatapan tajamnya yang tidak pernah goyah. Ia tidak pernah menunjukkan kelemahan. Ia tidak pernah membiarkan siapapun masuk. Ia tidak pernah sekalipun mengakui bahwa dirinya hanyalah manusia yang bisa jatuh cinta dan patah hati. Namun malam itu, di bawah langit yang gelap dan udara lembab setelah hujan, Arcelia merasakan benteng itu retak perlahan. Retak tanpa bisa ia hentikan. Ia memandang ke kebun. Bayangan Derian terasa hidup di sana. Senyumnya, caranya mengusap daun, caranya membantu ibunya di klinik, caranya menunduk sopan meski dunia meremehkannya. Semua itu menyesakkan dada Arcelia. Bagaimana bisa seorang pria sederhana dengan pakaian lusuh dan sepatu usang membuatnya merasakan kehidupan lagi? Bagaimana bisa seorang pria miskin yang bahkan tidak memandang dirinya sebagai apa-apa membuat hatinya bergetar lebih kuat daripada semua pujian dari para pengusaha kaya? Ia memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar bukan karena dingin, tetapi karena hatinya yang kacau. Ini gila, bisiknya lirih. Tidak mungkin, tidak boleh, tetapi air matanya jatuh lagi. Tetapi kenapa jantungku memilih dia? Pertanyaan itu pecah dari bibirnya, begitu jujur hingga membuatnya menutup mata kuat-kuat. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi hati selalu lebih jujur daripada logika. Namun, apa yang membuatnya paling takut adalah hal yang tidak pernah ia izinkan,
Ia merindukan Derian, ia membutuhkannya, ia menyukainya. Terlalu dalam, ia membuka mata, menatap kebun yang kini gelap. Seolah Derian masih ada di sana, bekerja di bawah cahaya rembulan. "Kenapa kamu harus masuk ke hidupku seperti ini, Derian?" Suaranya retak. Lebih seperti bisikan seorang wanita yang sedang kalah oleh hatinya sendiri. Dan pada malam yang sunyi itu, Arcelia tahu satu hal. Kesombongannya tidak lagi pecah. Kesombongannya roboh. Dan ia menyadari, tidak ada cara untuk membangunnya kembali seperti semula.